Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus ini, kita telah terhubung bersama dengan narasumber, yaitu Kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Adri. Selamat sore, Mbak Soja. Baik, dan pemirsa, kami informasikan juga sebelumnya kami telah berusaha untuk mengundang salah satu perwakilan dari Polresta Serang, namun sayang sekali sampai dialog ini kita mulai belum ada yang bisa bergabung untuk berdiskusi bersama. Prof. Adri, kalau kita lihat terkait dengan kasus yang terjadi di Serang ini ya, saya ingin mendengar analisa Anda dari perspektif kriminologi. Faktor-faktor apa saja yang sebenarnya melatar belakangi peristiwa seperti ini? Saya kira ada 3 hal ya. Yang pertama tentu ini adalah indikasi keluarga yang pecah ya. Hubungan antara suami ini sudah jauh sehingga sang suami itu lalu bisa mau melakukan hal-hal yang fatal pada istrinya. Jadi kalau misalnya masih ada cinta, masih ada sayang antara keduanya, maka kalaupun ada marah-marah biasanya tidak akan fatal ya. Tapi kalau sudah mulai benci dan saling ingin menghabisi, maka tentu hal-hal yang terkait dengan ini menjadi mungkin. Yang kedua adalah bahwa ada semacam kesempatan waktu yang cukup ya bagi si pelaku untuk merencanakan perbuatannya. Jadi dikatakan tadi oleh kepolisian bahwa sebetulnya niat itu sudah lama, niat untuk menghabisi istrinya sudah lama, mengingat dia ingin menikah lagi gitu ya. Jadi dia sudah punya niat untuk itu. Dan yang ketiga adalah bahwa nampaknya ada peluang. Di rumah itu kosong, hanya ada anak ya dan masih kecil. Jadi ada kesempatan bagi dia untuk merancang bagaimana dia masuk ke dalam karung ya, lalu mengikat diri seolah-olah dia sedang dalam situasi di bawah penguasaan perampok ya. Lalu kemudian dia juga sempat membuka pintu untuk seolah-olah bahwa disitulah lalu tempat keluar dan masuknya perampok gitu ya, yang masuk rumahnya. Nah itu yang kemudian lalu membuat yang bersangkutan yakin bahwa skenario perampokan itu akan diyakini oleh kepolisian. Demikian. Baik, jadi analisa Anda dengan kata sederhana ini sudah direncanakan sedemikian rupa ya, sudah dipikirkan bahkan step by step-nya bagaimana agar situasi ini terlihat sangat meyakinkan ya di pihak kepolisian ya, Prof. Adria. Nah, kemudian Prof. Adri, kalau lihat, baik, kalau kita lihat ketika dia membenturkan dirinya ke tembok ya, seolah-olah bahwa dia menjadi korban kekerasan, itu kan juga bagian dari upaya dia mengelabui ya. Betul. Membuat satu situasi bahwa dia menjadi korban walaupun nggak mati, begitulah kurang lebih. Demikian. Baik, nah tapi kalau misalnya peristiwa atau kasus yang seperti ini, Prof, sepanjang pengamatan Anda dan saat Anda mendalami terkait dengan kriminologi sendiri, pola-pola kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada aksi femisida seperti ini nih memang sudah kerap kali terjadi dan berulang kah, atau ini merupakan suatu hal yang baru terjadi lagi era-era saat ini? Oh, sudah pernah ya, antara suami terhadap istri dan istri terhadap suami itu sudah pernah terjadi, bahkan juga suami terhadap anak ya, walaupun memang pada kasus itu anaknya anak tiri ya, tapi yang terjadi adalah bahwa ya, yang penting adalah bahwa ternyata domestic murder seperti yang terjadi pada kasus ini itu bukan satu hal yang baru, dan ini memang menjadi satu hal ironis karena apapun yang terjadi, siapapun yang kemudian tertangkap lalu kemudian yang dihukum, maka pastilah yang hancur adalah keluarga itu, dan kalau kemudian di situ ada anak, nah anak lalu menjadi terkena viktimisasi yang 2 kali nih. Dia sudah ditinggal oleh ayah atau ibunya, dan kemudian ternyata pelakunya adalah ayah atau ibunya. Jadi bayangkan beban yang diderita oleh anak itu. Makanya menjadi penting bagi kita untuk menjaga keharmonisan keluarga lah, begitu ya kurang lebih, sehingga kemudian tidak ada yang berakhir fatal seperti ini, begitu. Baik, nah untuk kasus-kasus seperti ini dan kita tarik lebih konkret kepada kasus yang terjadi di Serang ini, biasanya pelakunya ini hanya satu pihak saja, si suami, atau memungkinkan dibuka kemungkinan adanya tersangka lain yang turut membantu dalam proses perencanaannya mungkin dan mendukung ketika aksi drama tersebut dilakukan? Saya kira kepolisian secara SOP dalam rangka pemeriksaan TKP itu selalu membuka kemungkinan untuk adanya lebih daripada satu orang, di mana lebih dari satu orang itu lalu kemudian apakah dia menjadi penyerta atau pemberat gitu ya, jadi amat tergantung pada situasi. Nah kelihatannya dalam hal ini polisi yakin ya bahwa memang hanya ada satu orang, namun kemudian juga perlu didalami nampaknya, makanya kemudian belum dibuka jati dirinya tentang siapa pacar pelaku yang dikatakan bahwa sudah diambil keterangannya, dan dari situ lalu kemudian pintu masuk polisi untuk mencurigai bahwa ini semua adalah
adalah rekayasa. Yang cukup menarik adalah bahwa sebetulnya menurut saya situasi di mana TKP itu mencurigakan sebetulnya sudah bisa diambil jauh sebelumnya, sebelum polisi mewawancarai si selingkuhannya si pelaku ini, ya. Entah mengapa, tapi mungkin juga sudah dicurigai sebetulnya, namun kemudian lalu begitu kemudian diambil keterangan dari si selingkuhan ini, maka kemudian terkonfirmasilah kecurigaan itu, makin yakinlah polisi bahwa memang tidak ada perampokan itu, dan yang menjadi dalang adalah si suami sendiri. Jadi saya menduga itu karena tadi nampaknya ada banyak sekali kejanggalan. Misalnya sebagai contoh, tidak ada orang yang melihat ada orang masuk dan keluar, tidak ada keributan yang menyolok gitu ya, terkait dengan bahwa ada perkelahian begitu ya. Demikian juga tidak ada orang yang selama ini diperkirakan memantau, melihat-lihat rumah tersebut begitu ya. Dan mungkin juga keluarga itu tidak diperkirakan tidak memiliki harta yang banyak ya, sehingga lalu ada orang yang memilih untuk merampok rumahnya itu begitu ya. Jadi dengan kata lain, kelihatannya kalaupun misalnya ada perampokan ya, atau ada kekerasan ya, itu pasti antara orang-orang dalam sendiri, ketimbang menyertakan ada pihak ketiga dari luar yang masuk ya, dan ternyata memang tidak ada. Demikian. Baik, tetapi Prof, yang menjadi pertanyaan juga adalah sebenarnya jika memang motifnya adalah ingin menikah lagi, seperti yang kita tahu ya Prof ya, kenapa harus sampai membunuh dulu? Kenapa tidak bercerai dulu mungkin baru melakukan niat awalnya yang membunuh kalau memang ternyata hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis? Nah, pertanyaan saya, apakah terkait dengan pemilihan untuk melakukan pembunuhan terhadap sang istri ini berkaitan juga dengan kejiwaan si pelaku? Bagaimana analisanya? Nampaknya tidak ya, tapi kalau saya boleh memakai analisis yang agak-agak sosiologis, pertama kelihatannya karena pelaku dan korban ini berasal dari kalangan Batak ya, yang dikenal cukup kuat ya dalam rangka untuk mempertahankan satu perkawinan. Demikian juga mereka memiliki dominasi Kristen yang juga melarang untuk bercerai ya. Dan yang ketiga adalah nampaknya diyakini oleh sang pria bahwa kalau perceraian terjadi, maka hak asuh anak jatuh kepada istrinya. Nah, itu yang kelihatannya tidak mau. Dia ingin agar dapat semua nih. Dia dapat istri baru sekaligus juga hak pengasuhan anak ya. Makanya kemudian dia lebih memilih untuk membunuh, sehingga lalu menjadi satu situasi yang absolut ya bagi dia untuk mendapatkan segalanya kan. Baik itu istri baru, anak baru, dan juga mungkin sekali ya terkait dengan rumah yang dimiliki oleh mereka. Demikian. Baik, terakhir Prof, langkah yang paling tepat menurut Anda yang harus dilakukan untuk dapat memastikan nasib anak-anak yang terdampak dari peristiwa ini tetap dalam fokus utama seperti apa, singkat saja? Saya kira pihak seperti Dinas Sosial, demikian juga Komnas Anak yang ada pada Provinsi Banten harus intervensi ya, untuk kemudian bisa ikut memberikan sumbang saran, bahkan juga ikut memberikan pengasuhan terkait dengan anak tersebut. Untuk sementara jangan dibiarkan dulu diasuh oleh salah satu keluarga, karena pasti akan menimbulkan semacam cekcok ya, apakah itu di keluarga pria atau keluarga wanita, mungkin masih tegang ya, sehingga ada bagusnya negara turut serta dan mengambil alih untuk sementara terkait dengan perawatan anak. Demikian. Baik, kita harapkan kasus ini juga memberikan perhatian khusus ya kepada anak-anak yang paling terdampak dari peristiwa ini, dan penanganan utamanya tetap berjalan sesuai dengan SOP. Terima kasih Profesor Adrianus Meliala, kriminolog UI, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.